Selamat pagi sahabat uang Anda, berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program Uang Anda. Program yang akan membahas permasalahan finansial yang Anda hadapi, mulai dari keuangan keluarga, usaha, hingga investasi. Uang Anda hadir secara live dan interaktif setiap hari Sabtu pukul 10.05 sampai 10.25 waktu Indonesia Barat di stasiun televisi kesayangan Anda, TVRI. Silakan bertanya tentang permasalahan finansial di nomor di bawah ini. Sahabat uang Anda, modal terbatas bukanlah alasan untuk tidak memulai usaha, apalagi bila Anda memiliki keahlian atau keterampilan tertentu yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang bisa dijual. Pada dasarnya, membuka usaha adalah seni menjual dan berpromosi. Apakah yang bisa Anda jual? Pertama, Anda bisa menjual barang. Lingkup usaha sebagai pedagang sangatlah luas. Anda bisa berdagang apa saja, mulai dari makanan, pernak-pernik, hingga barang elektronik. Juallah barang dagangan yang sesuai dengan kebutuhan dan selera orang-orang tempat Anda beraktivitas. Kedua, menjual jasa. Ini juga merupakan lingkup yang sangat luas, mulai dari yang sederhana seperti menjadi penjahit yang bekerja di rumah, sampai yang berbau bisnis kantoran seperti akuntan independen untuk perusahaan. Pemirsa, kini kita memasuki segmen interaksi. Silahkan menelpon dengan menggunakan password uang Anda, kendali di tangan Anda. Anda bisa bertanya apa saja sesuai dengan tema kita hari ini di nomor 021 573 2269 atau 021 573 7969. Pemirsa, sambil menunggu telepon masuk dari Anda, saya akan menjelaskan bagaimana kiat berbisnis dengan modal terbatas. Dalam membuka usaha dengan modal terbatas, dibutuhkan sikap mental dan strategi yang lebih tangguh dibanding bila membuka usaha dengan modal yang cukup. Berikut ini adalah strategi yang diperlukan dalam menjalankan bisnis. Yang terpenting yaitu kerjakanlah apa yang Anda sukai. Memulai bisnis dari hobi merupakan ide cemerlang. Dalam menjalankan bisnis, jangan bekerja sendirian. Libatkan kerabat yang dapat memberi ide dan membantu mengembangkan bisnis Anda. Prioritas selanjutnya yaitu dapatkan klien atau pelanggan secepatnya. Jangan menanti sampai Anda mempunyai badan usaha secara resmi. Kembangkan jaringan secara personal. Berikan produk dan jasa Anda secara cuma-cuma sebagai upaya promosi dan menjaring pelanggan atau klien. Untuk memudahkan bisnis, bergabunglah dengan asosiasi industri atau organisasi profesional yang berhubungan dengan bidang usaha Anda untuk menambah keahlian, wawasan, dan jaringan. Ya, halo uang Anda? Halo? Halo Pak? Selamat pagi, passwordnya Pak? Iya. Iya. Sebentar Pak, namanya nama Pak? Tono Jakarta, oke. Iya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana saya bisa mencari sumber modal untuk menambah modal saya terbatas. Baik. Baik, terima kasih Pak Tono dari Jakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa menambah modal dengan modal terbatas. Ada beberapa hal yang bisa Bapak lakukan. Yang pertama, Bapak bisa mengambil kredit tanpa agunan untuk menambah modal di usaha Bapak. Nah, Bapak bisa mengajukan ke bank untuk mengajukan kredit tanpa agunan dengan beberapa persyaratan. Kalau misalnya saja kredit tanpa agunan tidak bisa dilakukan, Bapak bisa mencari ke koperasi atau dana ventura yang berada di daerah Bapak. Tapi cara pertama boleh dicoba dulu untuk kredit tanpa agunan. Persyaratannya adalah Bapak mempunyai
gaji yang tetap, lalu mempunyai usaha yang sudah jalan, lalu Bapak perlu NPWP untuk pinjaman di atas 50 juta. Nah Bapak, demikian jawaban dari saya. Semoga jawaban dari saya dapat membantu usaha Bapak. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Jangan lupa bersikaplah profesional pada pelanggan dan rekan bisnis. Konsumen menilai Anda dari cara Anda memperlakukan mereka dan menjalankan bisnis. Berikan produk dan layanan terbaik. Dan jangan melewati tenggat waktu. Buatlah kartu bisnis profesional dan alamat email bisnis. Terakhir, karena modal Anda masih terbatas, lakukan bisnis sesuai dengan kemampuan keuangan Anda, sehingga tidak perlu mengajukan pinjaman ke pihak lain. Masalah yang timbul karena pinjaman yang tidak mampu Anda bayar akan sangat... Ya, baik. Halo, uang Anda? Halo? Ya, halo. Ya, passwordnya, Pak? Iya, uang Anda. Ya. Silakan, Pak. Nama? Saya ini dari Hendra di Solo, Sumatera Barat. Iya, baik Pak Herman, silakan. Bapak Hendra di Solo. Iya, baik Pak Herman dari Solo, Sumatera Barat. Silakan Pak pertanyaannya. Iya, saya mau tanya, uang menyimpan kalau dibelanjakan apa, berapa bunganya, uang apa itu yang kalau simpan uang? Kalau sekarang ini kalau uang dibelanjakan dulu uang 5.000, 2.000 penuh keranjang. Kalau sini uang dibelanjakan 100.000 untuk berapa dapatnya kalau agak merosot uang kita jadi. Iya, Bapak. Halo Pak Hendra, boleh volume televisinya dikecilkan atau dijauhkan sebentar? Iya, Bu. Iya. Baik, silakan langsung ke pertanyaan, Pak. Iya, dulu uang 10.000 banyak dapat belanjanya, Bu. Sekarang kami dulu merosot uang kita, Bu. Bagaimana kalau kira uang itu juga sekarang, Bu? Baik, Pak. Baik, Pak Hendra. Saya itu sudah. aja, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Hendra. Ya, baik. Terima kasih. Sorry, Pak Herman. Terima kasih. Bapak, jadi yang tadi Bapak tanyakan sebenarnya tidak sesuai dengan tema kita hari ini, tapi saya akan menjawabnya. Jadi Bapak, kalau misalnya kita dulu bisa belanja dengan 5.000 mendapatkan misalnya satu kue besar, dan sekarang dengan 100.000 Bapak sama mendapatkan 100 kue sebesar satu kue. Itu karena adanya inflasi. Inflasi itu artinya adalah adanya kenaikan harga setiap saat. Setiap tahun harga akan naik terus-menerus. Sehingga membuat harga itu menjadi tinggi, tetapi harga barang yang didapatkan masih tetap sama itu aja. Nah, oleh karena itu Bapak perlu berinvestasi, diusahakan yang dapat mengalahkan inflasi. Misalnya saja menurut ketentuan pemerintah, inflasi adalah sebesar 6-7%. Minimal kalau Bapak mau berinvestasi, silahkan Bapak berinvestasi di 6%. Baik Bapak, terima kasih. Silahkan, halo, uang Anda? 27. Iya. Iya, sudah. Silakan Pak, dari mana? Dari Bangka Belitung itu, Bu. Dari Bangka Belitung. Bangka Belitung, baik. Dari Pak Anton, silakan Pak Anton. Dari Pak Anton. Iya. Ini yang ingin saya tanyakan, ini Bu. Yang ingin saya tanyakan. Iya, silakan. Saya ini kan ingin menciptakan lapangan kerja, tapi dengan hasilnya saya nggak tahu itu. Gimana itu? Menciptakan, Bapak ingin menciptakan lapangan kerja begitu ya Pak ya? Istilah contohnya cuma agaknya kurang mungkin itu. Baik Pak. Baik Bapak Anton, terima kasih sudah menghubungi kami, terima kasih juga pertanyaannya. Bapak ingin menciptakan lapangan kerja, niat Bapak sangat-sangat mulia. Yang pertama, kalau Bapak ingin menciptakan lapangan kerja,
Bapak harus dapat membuka satu usaha yang bisa mempekerjakan orang banyak di daerah Bapak. Misalnya saja, kalau Bapak mempunyai modal yang cukup, Bapak bisa melakukan usaha seperti kerajinan yang khusus dari daerah Bapak. Misalnya ada kerajinan, kalau ada satu di daerah yang mempunyai kerajinan seperti kerajinan tangan, Bapak bisa membuat usaha itu, lalu mempekerjakan orang-orang di daerah Bapak untuk bekerja di perusahaan Bapak. Selain Bapak akan mendapatkan untung, tentunya Bapak sangat baik dan akan sangat memberikan peluang kerja kepada orang-orang di daerah Bapak.